Maria. Saat ini langsung saya tanya kepada PLN-nya. Yes. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tagihan pelanggan PLN bulan ini? Jadi kalau kita menghitung pemakaian itu kan tinggal mudah sekali ya Mbak ya. Volume daripada energi yang kita manfaatkan dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan golongan tarifnya. Tarif itu sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Jadi sehingga yang bisa menaikkan pemakaian itu tentu saja adalah volume pemakaian. Nah sekarang kita kembali kepada volume pemakaian. Dapat dari mana? Tentu saja didapat dari pemakaian di dalam rumah atau yang kita tempat. Nah pemicu kenapa naik itu ada dua Mbak. Pertama itu adalah COVID yang merubah tatanan pola kehidupan kita. Kita kan kebanyakan stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua aktivitas hampir semuanya di rumah. Karena kita tidak mau ada social distancing. Jadi kita membawa semua peralatan itu di rumah. Yang biasanya kita ngetiknya di kantor untuk laporan, sekarang di rumah. Mengirim laporan itu menggunakan internet, kemudian internetnya semuanya menggunakan fasilitas listrik. Nah di samping itu juga pemakaian peralatan rumah tangga lebih membuka karena kita tinggalnya di rumah. Jadi AC-nya yang dulu walaupun kita tidak menambah volume dari menambah banyaknya peralatan listrik, tetapi panjang waktunya digunakan masih berbeda. Misalnya dulu waktu kita kerja di kantor adalah pakainya 4 jam. Tapi setelah di rumah mungkin AC-nya kita pakai 10 jam karena dari pagi sampai ke malam. Itu yang jadi 10 jam itu lagi dibandingkan 4 jam tentu saja kenaikannya 2 kali lipat untuk satu peralatan. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi pada waktu itu kan kita PSBB diminta oleh pemerintah, oleh Satgasnya COVID untuk semuanya bekerja ada di rumah. Kita juga Mbak, karena kita ingin memutus rantai virus ini, maka kita juga menyikapinya dengan tidak membolehkan pencatat-pencatat kita untuk mencatat dari rumah. Karena dia itu dari hop satu rumah ke rumah lainnya, takut dari satu rumah mungkin membawa virus, atau dirinya sendiri yang virusnya gitu. OTG. Jadi pada waktu kita bulan Maret akhir, kita mencatatnya 3 bulan rata-rata. 3 bulan rata-rata ini menjadi acuan kita untuk di bulan April. Penjelasan ini sudah kami dengar dari bulan lalu. Tapi kalau tadi seperti yang dialami oleh Pak Rian adalah tagihan bulan lalu. Tagihan bulan lalu 1,2 juta, lalu tagihan bulan ini 6,7 juta. Apa penjelasannya? Nah, tadi 1,2 juta bulan lalu dan bulan sebelumnya mungkin 1,2 juta juga saya yakin. Karena 2 bulan berturut-turut kita hanya menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir sebelum adanya COVID. Yaitu mulai Desember, Januari, dan Februari. Kita katakan. Itu kan normal, Mbak. Jadi maksud Anda 6,7 juta ini adalah akumulasi dari kekurangan karena sebelum-sebelumnya dianggap tagihannya rata-rata begitu ya? Rata-rata. Lonjakannya belum termasuk. Itu penjelasan dari PLN ya? Iya. Oke, saya sekarang ingin menyapa Pak Silmi dari Depok, Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Silakan Pak Silmi. Iya Mbak Sofi, saya kebetulan pada saat WFA ini saya kerja di media komunikasi, jadi enggak sempat WFA, saya masih bekerja seperti biasa. Pemakaian listrik saya pun masih sama seperti biasanya. Oke, keluarga juga sama? Keluarga juga sama, saya tinggal berdua doang sama istri saya. Dan istri saya ibu rumah tangga biasa yang yang memang selama ini tinggal di rumah ya? Iya, tidak ada perubahan. Setiap bulan itu saya bayar 300.000, sekitar 2,5 sampai 300, KWH listrik saya 900. Nah, tapi tiba-tiba bulan ini saya membayar dapat tagihan 1.400.000, Mbak. Oke. Lonjakannya yang tidak masuk akal karena pemakaian saya pun tidak berubah. Saya pun tidak WFA, saya juga kerja seperti biasa. Dan saya nanya ke tetangga-tetangga saya, ke teman-teman saya, juga sama keadaan di Depok tuh ada yang ningkat. Bahkan ada lagi yang biasanya dia 500.000 tapi membayar 200.000. Oke. Ada kejadian seperti itu. Nah, begini. Pak Silmi, sebentar saya tanyakan terlebih dahulu. Untuk tagihan bulan ini 1,4 juta ya? Iya. Tagihan bulan lalu 300.000? Iya. Tagihan bulan sebelumnya? Tagihan bulan sebelumnya 350. Oh, 350. Jadi tetap rata-rata 300, baru kali ini melonjak? Iya, Pak. Posisinya Anda memang masih bekerja seperti biasa, istri juga di rumah seperti biasa?
Iya, Mbak. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya kemarin kan saya sudah lapor ke PLN di daerah Sawangan, dan mereka juga bilang memang ada permasalahan perhitungan. Saya minta Dijelaskan tidak permasalahannya apa? Nah, penjelasannya itu yang tidak konkret gitu, Mbak. Saya juga nggak paham penjelasannya seperti apa ya. Tapi yang pasti saya mengkritisi teman-teman PLN di wilayah. Ini kan banyak banget kritikan. Tolong pihak-pihak PLN juga bisa membuka diri lah. Jangan emosional menanggapi masyarakat yang mengkritik PLN. Ya, ini menjadi evaluasi bersama untuk diperbaiki. Karena ini kan kepentingan masyarakat bersama, Mbak. Palingan itu saja. Oke, terima kasih Pak Silmi. Langsung dijawab oleh Pak Bob. Silakan, Pak Bob. Terima kasih Pak Silmi. Tentu saja PLN nggak boleh marah-marah pelanggan. Pelanggan itu penting sekali bagi kita. PLN ini kalau nggak ada pelanggan, Mbak, udah bubar. Siapa yang mau bayarin saya bisa berdiri di sini juga kalau nggak pelanggan. Jadi kita salah besar kalau kita tidak perhatikan. Itu yang kita perhatikan. Kita terbuka juga untuk itu. Nah, kembali lagi kepada rumahnya Pak Silmi. Kalau dia rata-rata sudah pada waktu ini tinggal mengecek saja di angka meter terakhir di rumahnya. Kan meter kita itu diletakkan di persilnya Pak Silmi, di rumahnya Pak Silmi. Tinggal aja Pak Silmi cek, kemudian bawa datanya itu ke kantor PLN dan itu tanyakan kepada PLN salahnya di mana. Pasti akan dijelaskan. Saya yakin kalau tidak dijelaskan, Bapak langsung telepon saya kasih nomor telepon saya langsung nanti. Silakan telepon. Kita akan lihat kemana caranya. Karena kita sudah Tadi Pak Silmi menyatakan petugas PLN di Sawangan ya? Di Sawangan ya. Nanti kita cek tanggal berapa dia, kemudian kan kita bisa tahu Pak, mampu telusur. Betul nggak dia menjelaskan itu. Tetapi sekali lagi, kan ada dua hal yang Pak Silmi mau mengkritisi PLN. Saya senang sekali Mbak dikritik. Karena kita bisa meningkatkan pelayanan kita kalau nggak dikritisi kan salah Mbak. Ya. Malah rugi kita PLN ini. Malah kalau kita menarik apa yang bisa kita dari pelanggan lah yang bisa mengetahui pelayanan kita sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan menjadi baik. Nah, kembali lagi yang itu yang pertama, kita tidak menutup diri, silahkan kita ada salurannya. Yang kedua adalah bagaimana di rumahnya tadi, apakah angka meternya cocok atau tidak cocok dengan yang catatan kita. Kalau tidak cocok ada beberapa hal, mungkin rumahnya terkunci terus. Dalam artian ibu di rumah, kemudian pacar dikunci, bapak kerja di luar, tetapi tidak mau menerima tamu atau katakanlah pada waktu meternya datang terkunci. Jadi kita tidak bisa mengakses. Nah, tidak ada bisa mengakses, kita kadang-kadang menembaknya dari jauh mungkin kelihatan atau enggak. Kalau nggak kelihatan kita kata-katakan. Oke. Itu yang pertama. Tetapi kenapa melonjak tinggi? Nah, itu yang kasusnya harus kita teliti kembali. Teliti kembali apakah dia termasuk pemakaian, memang benar-benar pemakaian. Karena ada beberapa juga yang kemarin diskusi sama kita ya. Itu, Pak, saya tidak pakai Pak. Istri saya juga, saya tinggal bertiga. Tetapi dia lupa Pak, pada waktu kondisi saat ini kan, kita semua ini kan semangat gotong royong bangsa Indonesia ini tumbuh Mbak. Membantu tetangga. Yang tidak makan kita masakin, betul nggak Mbak? Kita tahu, kita bantu dia. Nah, waktu kita masak itu menggunakan alat mungkin lebih lagi. Oke, baik. Bisa saja demikian. Dan kita juga bisa juga Mbak, melakukan yang lain, kegiatan-kegiatan di rumah. Sehingga memang pada waktu misalnya air, kita bantu orang mengambil air dari tempat kita.